buku kalian misalnya, apa mata pelajaran hari ini, apa saja yang harus kalian bawa ke sekolah. Kalau misalnya belajar praktek, tentu ada alat-alat yang harus kita bawa. Kemudian juga don't forget in the morning you making your bed and clean up yourself, clean up your room, tidy up your room. Jadi di pagi hari itu jangan lupa untuk membersihkan diri kita, membersihkan ruangan kita, merapikan ruang kita. That is give spirit for us. Itu akan memberikan spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu, guru hebat luar biasa, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah game atau kuis interaktif yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini bisa nanti anak-anak mengeksekusinya atau menggunakan game ini menggunakan handphone mereka masing-masing, atau bisa kita gunakan laptop atau komputer ya Bapak Ibu. Karena nanti kita bisa menyimpannya dalam bentuk Excel maupun dalam bentuk Flash SWF ekstensinya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, program kali ini Bapak Ibu kita akan menggunakan Wondershare Quiz. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya pernah mendengar program ini, dan ini bisa kita membuat berbagai jenis pertanyaan, bisa multiple choice Bapak Ibu semuanya. Nah, true or false dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita cobakan ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa membuat kuis seperti ini. Ini Wondershare Quiznya Bapak Ibu bisa download di internet. Kita gunakan saja yang free dulu ya Bapak Ibu. Kemudian install tanpa register dulu. Kita nanti registernya later. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti merasa tertarik dengan Wondershare Quiz ini, nah silakan Bapak Ibu bisa register dengan membeli serial numbernya ya. Oke Bapak Ibu, kita cobakan dulu ya Bapak Ibu. Ini programnya, saya akan mengenalkan menu-menunya terlebih dahulu. Tentu home itu adalah berandanya, helpnya ini untuk bantuannya, ini chefnya ya Bapak Ibu, dan ini nanti kita klik seperti ini open quiz yang sudah kita buat. Nah, di sini adalah berbagai jenis pertanyaan atau tipenya ya Bapak Ibu. Ada true or false, multiple choice, multiple response, fill in the blank, matching, sequence, word bank, clip map, short essay, dan blank page. Nah, kemudian di sini ada question, quiz properties, player template, preview, sama publish. Di sini untuk melihatnya, sementara publishnya untuk mempublishnya baik itu ke web atau misalnya dalam bentuk Excel. Nah, kalau ini ada yang template-nya Bapak Ibu. Ini quiz properties untuk men-setting nanti baik itu passing rate-nya, time-nya, kemudian font-nya, warna, dan lain sebagainya. Dan di sini adalah question kalau misalnya kita ingin membuat pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, kita cobakan ya Bapak Ibu bagaimana untuk penggunakannya dan bagaimana hasilnya nanti. Oke Bapak Ibu, pelan-pelan kita akan buat contoh atau pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak kita bagaimana cara membuatnya. Pertama kita coba quiz propertiesnya. Di sini kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah judul quiz yang akan kita buat. Misalnya kuis matematika. Kemudian ini edit information untuk autornya, siapa yang bikin. Misalnya Ibnu Sudarmadi, emailnya ibnuus@gmail.com, company-nya SMKN, si Junjung, departemennya misalnya kita ambil guru, websitenya kita kosongkan, deskripsinya
bisa kita pilih guru di SMKN 7C Junjung. Nah, ini bisa kita masukkan ya fotonya kita Bapak Ibu, supaya nanti bisa dilihat oleh anak-anak kita. Foto saya Bapak Ibu ada enggak ya? Kita cari dulu. Tidak ada yang sendiri. Nah, ini saja. Oke. Nah, sudah ada. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini juga kita display introduction page-nya. Ini kan kalau misalnya tidak ada, mau kita hilangkan, bisa kita lepas checklistnya. Kemudian kalau misalnya kita mau ingin ada tampilan untuk halaman pembukaannya ya, introduction-nya Bapak Ibu, kita browse image-nya, misalnya terserah mau misalnya kita pilih yang mana. Saya contohkan saja ini ya Bapak Ibu ya. Nah, masuk ya gambarnya. Kemudian di sini selamat mengerjakan tugas harian. Oke. Nah, kemudian ini misalnya kita mau partition data collection. Nah, kita lihat di sini first name-nya kita benar-benar minta. Kemudian untuk apa yang misalnya kita minta Bapak Ibu, emailnya. Kemudian untuk last name-nya dengan handphonenya. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah quiz settingnya, question settingnya Bapak Ibu. Oh, ini tadi quiz information, tadi ini quiz settingnya. Passing rate ini adalah KKM ya Bapak Ibu kalau di kelas. Nah, bisa kita bikin 80 atau 75 dan sebagainya. Kemudian time limitnya adalah batas waktu anak kita mengerjakannya. Nah, misalnya ini yang di atas akan berakhirnya misalnya 60 menit. Kalau sudah 60 menit atau 30 menit, misalnya kita bikin 30, maka untuk latihan ini akan berakhir. Kalau ini set time limit for each question ya Bapak Ibu. The question can be answered only once and you need to select submit one question at a time. Jadi kalau ini kan sebenarnya untuk waktu per pertanyaan. Nah, cuman kan pertanyaannya belum ada. Nah, ini kita bikin 30 menit. Oke. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini enable randomization, bisa untuk mengacaknya ya Bapak Ibu. Random select by tipe atau grup boleh. Nah, kita cobakan tipe saja. Question tipenya nanti atau pakai grup. Kita coba yang tipe. Oke, kemudian question setting. Ini untuk positif poinnya 10, negatif poinnya 0. Jadi kalau yang betulnya 10, untuk yang salahnya 0. Nah, kemudian shuffle question ini akan diacak juga. Shuffle answer akan diacak. Nah, difficult-nya kita bikin kalau misalnya lebih sulit dia, maka pengacakannya lebih luar biasa. Nah, fontnya untuk pertanyaannya kita pilih saja standar Tahoma ini untuk memilihnya. Kemudian ini stylenya, kemudian ini adalah ukurannya, ini warnanya ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kemudian ini untuk yang font dari answer jawabannya. Dan ini adalah pertanyaan, feedbacknya Bapak Ibu. If the answer is correct, display the following. Maka kalau salah, kalau betul, jawabannya apa misalnya? Anda benar. Di sini kalau salah, kebalikan ya Bapak Ibu. If the answer is incorrect, display the following. Salah. Anda salah. Oke. Next Bapak Ibu. Di sini quiz result. Nah, ini according to the result. Ini menyesuaikan dengan jawabannya. Atau misalnya despite the result. Ini lain lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini when user pass, ketika sudah selesai. Nah, congratulations you pass. Nah, misalnya ini ya lulus ya Bapak Ibu.
Kalau misalnya ini udah lulus, kalau ini nggak lulus, fail, user fail, maka sorry you fail, maaf Anda salah, dan ini bisa kita custom atau kita ganti. Ini menampilkan statistiknya. Nah, kemudian finish button, show the finish button and on the result page. Ya, nah, ini akan menampilkan tombolnya pada halaman hasilnya, show the finishnya. Nah, kalau selesai bisa kita arahkan. Selesai misalnya kita mau arahkan ke web yang mana. Akses kontrol Bapak Ibu, ini misalnya no protection, access with password misalnya kalau kita pilih password, atau access with user ID and password, bisa kita bikinkan banyak-banyak atau kita import. Impornya dari mana? Dari tag file. Nah, kita bikin apa namanya untuk user sama passwordnya, bisa kita pilih misalnya di Ali, passwordnya misalnya 123. Oke, ya Bapak Ibu ya. Kita close terlebih dahulu, baru nanti kita akan membuat pertanyaannya ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan coba untuk membuat kuis salah satunya ya Bapak Ibu. Kita coba untuk multiple choice kali ini ya Bapak Ibu. Multiple choice di sini. Nah, kemudian bisa kita pilih di sini. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian oke. Nah, bisa di sini kita masukkan pertanyaannya ya Bapak Ibu. Misalnya 2 ditambah 2. Nah, bagaimana cara mengisinya di sini Bapak Ibu? Cukup misalnya di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7. Nah, kemudian bisa kita pilih jawaban yang benar, kita korek ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah bisa kita buat salah satunya. Nah, kemudian bisa kita tambahkan di sini berbagai opsi, skor misalnya by question atau by answer. Image, kita tambahkan image-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cobakan new question. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 5 kurang 2. Jawabannya misalnya 3, 4, 1, 2, 3. Sini 9. Oke, jawaban yang benar misalnya kita pilih 3, dikoreksi. Nah, kemudian bisa kita lihat juga pertanyaan sebelumnya. Nah, ini next question. Ada 2, kita cobakan ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat saja dulu reviewnya, lihat hasilnya seperti apa. Kemudian ini hasilnya di previewnya ini nggak mau ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada permasalahan, kita oke. Kemudian kita publish ya Bapak Ibu. Nah, bisa ada pilihan web, LMS, CD atau Word atau Excel. Nah, kita cobakan yang CD atau Excel ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini namanya misalnya judulnya kuis MTK. Pertanyaannya 2, tambahnya 20. Passing rate-nya 80%. Nah, kita simpan dalam CD.exe, tapi kita tidak perlu autorannya. Oke Bapak Ibu, ini dimana kita nyimpannya. Nah, kita klik di sini lokasi penyimpanannya. Misalnya sementara kita taruh saja di video. Oke. Publish ya Bapak Ibu. Nah, ini dia sudah ada ya Bapak Ibu. Kita lihat view the quiznya di sini bisa. Nah, atau kita open the foldernya. Nah, cukup sederhana ya Bapak Ibu semuanya untuk membuat quiznya ini. Nah, kita lihat nanti bagaimana untuk reviewnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini total questionnya. Full skornya 20, passing rate-nya 80, passing skornya 16. Oke, continue.
ini 2 tambah 2 pertanyaannya, misalnya kita betulkan 4, kemudian submit, correct. Kemudian untuk ini continue lagi ya Bapak Ibu, 2 tambah 2 untuk itu langsung submit tadi ya Bapak Ibu. Misalnya kita jawabnya 3, kemudian ini pertanyaan 1 dari 2, kita pilih outline. Misalnya untuk yang jawab pertanyaan kedua 5 kurang 2, kita pilih 3. Oke, Bapak Ibu semuanya kita submit. Oke, nah skornya total question 2. Nah, congratulations, you pass. Nah, oke Bapak Ibu, cukup mudah ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa, itu dasar-dasarnya baru. Kedepannya kita akan mengembangkan bagaimana membuat soal-soal ini dengan Wondershare Quiz. Nah, cukup sederhana Bapak Ibu semuanya, simple dan tidak terlalu ribet, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi IT dan anak-anak bisa mengerjakannya dengan pengawasan atau pantauan kita dari guru Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Dan untuk tugas mandiri, coba bikin 2 atau 3 soal, kemudian dikirimkan ke grup kita ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.